Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku kali ini adalah penghambat jodoh dari alam bawah sadarmu. Jadi ini reading buat teman-teman yang sampai sekarang masih menunggu jodoh dan merasa kayak kenapa jodoh aku seret banget, kenapa setiap kali aku berhubungan dengan seseorang gak pernah langgeng dan sebagainya. Mungkin ada alasan atau penyebab dari alam bawah sadarmu yang gak kamu sadari, tapi kita akan lihat dari reading kali ini. Dan sebelum masuk ke readingnya, kamu harus memilih dulu satu dari 3 tumpuk kartu ini. Pilih dengan intuisimu. Apakah kamu lebih tertarik kepada pile pertama, pile kedua, atau pile ketiga? Jika kamu butuh waktu yang lebih untuk memilihnya, kamu bisa pause dulu di sini. Kalau kamu sudah menentukan mana kartu pilihanmu, kita akan langsung aja ketemu di sana sesuai dengan timestamp yang aku letakkan di bawah. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih pile pertama, kita akan sama-sama melihat apa sih penghambat jodoh dari alam bawah sadarmu. Tapi sebelum masuk ke readingnya, aku mau mengingatkan teman-teman bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif dari banyak orang sehingga bisa aja resonate di kamu, bisa aja enggak. Kalau di sini kamu ingin reading yang lebih detail dan private, kamu bisa langsung aja menghubungi nomor WhatsApp ini untuk personal reading bersamaku atau langsung mendaftar pada link yang aku sertakan pada kolom deskripsi. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke readingnya. Di sini ada King of Wands terbalik, Four of Swords terbalik, Six of Swords terbalik, Two of Wands, ada Ace of Swords. Yang aku lihat di sini sebenarnya banyak dari kamu yang memilih pile pertama ini sudah mengusahakan yang terbaik untuk gimana caranya supaya lawan jenis kamu atau orang yang kamu harapkan menjadi jodoh kamu ini bisa mencintai kamu dan membawa kamu ke hubungan yang lebih serius. Ada banyak usaha yang kamu lakukan di sini, cuma hasilnya nggak seperti yang kamu harapkan, sehingga ada rasa capek, lelah, nggak percaya dan sebagainya di sini. Sebenarnya kamu orang yang cukup punya potensi yang bagus ya, kamu punya pesona yang luar biasa, tetapi ada beberapa hal memang yang membuat kamu di sini jadi sulit untuk bisa mengungkapkan diri kamu seutuhnya. Di sini kamu seringkali berpikir bahwa apa yang menurut kamu baik, apa yang kamu ekspektasikan tinggi itu ternyata nggak sebaik apa yang kamu harapkan. Sehingga di sini mungkin kamu sudah bertemu dengan beberapa orang yang kamu ekspektasikan menjadi jodoh kamu melakukan yang terbaik untuk mereka, tetapi ternyata nggak seperti yang kamu harapkan. Seperti itu di sini. Dan walaupun di sini kamu mengerti bahwa diri kamu ini punya potensi, punya banyak kelebihan dan sebagainya, tetapi hal ini membuat kamu jadi punya rasa nggak percaya diri, seperti merasa apakah ada yang salah di saya dan sebagainya. Itu sih yang bisa aku lihat di sini. Jadi sedikit ada rasa lelah dan capek mengenai apa yang sudah kamu usahakan ini. Dan bisa aku katakan sekarang energi kamu lagi di energi yang low banget, di energi yang udah males untuk mencoba sebuah hubungan. Dan kalaupun di sini ada seseorang yang datang di kamu, tuh kamu seperti udahlah gitu, udah capek, saya sudah lelah. Dan di sini bisa aku katakan bahwa ada sebuah pertentangan di logika dan hati kamu. Mungkin di sini logika kamu sudah capek, lelah dan sebagainya, tapi hati kamu tuh masih punya positif energi untuk ayo coba lagi, temukan orang yang mana yang paling tepat buat kamu. Jadi di sini memang kamu sekarang di energi yang bener-bener males buat jatuh cinta lagi, untuk memulai sebuah relationship yang baru. Dan di sini alasan kamu adalah kamu ingin membangun diri kamu lagi, membangun rasa percaya diri kamu lagi, karena energi percaya diri kamu lagi low banget sekarang, sehingga kamu butuh waktu untuk move on atau untuk bangkit lagi, yakin lagi kepada diri kamu bahwa kamu itu masih layak dan masih bisa menjadi seseorang yang bisa menjadi kebanggaan jodohnya kamu nanti, kayak gitu. Makanya di sini kenapa ya jodoh saya kok seret banget, kenapa nggak ada yang mau mendekati saya, karena energi kamu sekarang emang lagi low banget. Jadi walaupun mungkin kamu di sini bibir kamu mengatakan aku udah siap kok untuk hubungan cinta yang baru, aku udah siap kok berkenalan dengan orang baru, tapi energi kamu nggak bisa bohong bahwa apa yang kamu pancarkan dari sorot mata kamu, dari cara bicara kamu, dari gestur kamu tuh belum siap, dan itu bisa ditangkap oleh lawan jenis kamu. Kayak
kayaknya orang ini masih belum ini deh tentang cinta gitu. Jadi walaupun bibir kamu mengatakan sudah siap, tapi energi kamu mengatakan sebaliknya. Makanya di sini ada kartu Six of Swords terbalik yang menandakan bahwa sebenarnya kamu sudah melakukan banyak usaha, perubahan dan sebagainya, namun belum semaksimal yang kamu harapkan. Dan di sini aku lihat juga ada sebagian dari teman-teman yang masih bertahan atau masih hidup di masa lalu. Dalam artian gini, mungkin ada hal-hal mengenai masa lalu kamu ini yang seharusnya kamu itu melaju ke arah sana, ke arah masa depan, tetapi kamu masih terbelenggu pada hal-hal di masa lalu. Aku nggak tahu di sini sudah berapa orang yang pernah kamu temui, kamu coba untuk membangun sebuah hubungan, tapi di sini sepertinya adalah beberapa orang, satu orang atau beberapa orang yang membuat kamu ngerasa kayak aku nggak bisa kayaknya kalau misalnya harus melepaskan dia dari hati saya, kok kayaknya berat untuk saya membebaskan hati saya dari dia dan sebagainya. Dan di sini juga bisa kukatakan bahwa sebenarnya kamu berproses kok. Di sini kamu gak hanya diam seperti hanya menunggu, setiap hari hanya menunggu pangeran kamu ataupun putri cantiknya kamu untuk datang di hidup kamu. Tapi di sini aku lihat kamu juga mulai melakukan sebuah atau banyaklah perubahan, progres, move on menuju tahap yang lebih baik. Walaupun memang masih ada energi masa lalu yang tertinggal di kamu, masih belum bisa kamu bener-bener lepaskan sepenuhnya gitu loh di sini. Dan sebenarnya kamu sendiri pun banyak yang ngerasa nggak nyaman dengan situasi ini. Kamu nggak nyaman dengan situasi kamu yang masih single katakanlah, sulit menemukan pasangan yang bener-bener klop sama kamu. Dan ini semakin diperparah kalau misalnya keluarga atau orang di sekitar kamu banyak yang mempertanyakan kayak, kamu kapan nikah? Usia kamu sudah sekian, kenapa kok belum-belum aja? Kamu kan udah sukses, tapi kenapa belum menikah? Dan yang seperti itulah, ini membuat kamu semakin gak nyaman. Tapi dari segala ketidaknyamanan ini, kamu tuh seperti menolak atau mengabaikan segala ketidaknyamanan itu. Karena bagi kamu kayak, ya sudahlah, emang aku lagi capek, terus kenapa gitu. Itu sih energinya kamu saat ini yang bisa aku katakan ya. Dan sebenarnya kalau aku lihat sih, ada loh banyak kesempatan yang sedang datang di kamu atau akan datang ke kamu beberapa saat lagi mengenai orang baru. Kalau di sini sih bisa aku lihat bahwa akan lebih baik kalau kamu sekarang mulai pakai logika kamu untuk hal-hal yang berhubungan dengan cinta. Emang sih hati berperan penting untuk sebuah hubungan cinta, tapi kadang logika juga penting gitu loh. Yang mana di sini kamu benar-benar diminta buat move on ya. Jangan lagi bukan bermalas-malasan sih di sini, lebih tepatnya ayo bangkit berdiri lagi bahwa kamu itu kuat, kamu tangguh dan kamu itu hebat. Tinggal gimana caranya kamu yakin akan diri kamu untuk menemukan si orang baru ini yang akan mewarnai hari-hari kamu selanjutnya gitu loh. Di sini kamu yang harus bisa melihat, menemukan gimana caranya. Jangan hanya di sini ada kemungkinan kamu selalu mengurung diri, seperti menarik diri dari pergaulan. Kalau misalnya teman-teman kamu banyak yang ngajak, jalan-jalan yuk, nonton film yuk, kumpul-kumpul lagi, banyak dari kamu yang menolak dengan berbagai alasan. Ya mungkin karena kamu ngerasa nggak nyaman, kayak ya teman-teman aku mah enak bawa pacar, bawa suami atau bawa istri, aku kan sendirian, nanti aku jadi nyamuk doang nemenin mereka gitu loh. Padahal di sini pesan pentingnya juga adalah kamu diminta buat tetap gembira, tetap bersuka cita pada hidup kamu sekarang intinya. Dan jangan menjadikan alasan aku jomblo, aku ngerasa nggak baik, aku ngerasa gagal sebagai manusia karena aku belum bertemu jodoh dan belum menikah sebagai alasan kamu jadi malah malas untuk mengepakkan atau mungkin melebarkan sayap kamu bertemu dengan banyak orang. Jadi di sini tetaplah bertemu dengan banyak orang baru dengan cara apapun lah yang bisa kamu usahakan. Aku pikir di zaman sekarang ada banyak sekali cara yang bisa kamu coba gitu loh. Entah melalui online, offline, ketemu langsung gitu kan ya, dengan orang-orang baru, entah dengan komunitas. Aku sering banget ngomong mengenai komunitas, apa yang berkaitan dengan hobi kamu, ikut komunitas tertentu, komunitas mungkin di sini komunitas sosial gitu kan, membantu orang lain, atau yang berhubungan dengan lingkungan atau berhubungan dengan hewan peliharaan kamu, hobi-hobi kamu apapun lah yang bisa di sini kamu bertemu dengan lebih banyak orang. Dan dengan begitu akan lebih mudah bagi kamu untuk menemukan dia yang pada akhirnya akan menjadi jodohnya kamu di sini. Dan pakai logika ya, jangan di sini terlalu banyak berpikir apakah dia lebih baik daripada yang lalu, apakah dia lebih baik daripada mantan saya dan sebagainya.
Karena di sini adalah kamu diminta untuk membuka kesempatan, membuka hati kamu untuk orang yang baru. Jadi lihat kebaikan hatinya, lihat niat baiknya kepada kamu. Karena di sini kalau kamu hanya memandang bola dunia dari tangan kamu, ya kamu nggak akan bisa meraih dia. Tapi kalau di sini kamu berusaha untuk melakukan aksi dengan kenal lebih banyak orang, kamu akan lebih mungkin untuk lebih cepat pertemuan kamu dengan dia yang menjadi jodohnya kamu. Jadi sekali lagi, jangan hanya mengurung diri karena kamu ngerasa gagal dan sebagainya. Enggak, kamu itu luar biasa, kamu menarik, tinggal temukanlah dia. Karena aku akan mengutip sebuah kata-kata dari acara yang udah jadul banget, love will find you if you try. Cinta akan datang ke kamu kalau kamu mengusahakannya. Jadi bergeraklah gitu loh. Aku tahu mungkin aku kan malu kak, aku misalnya perempuan gitu kan, aku kan malu kak kalau kenalan duluan. Loh emangnya kenapa gitu loh, kenalan aja dengan banyak orang. Kamu kenal dengan banyak orang itu bukan berarti kamu harus jadian dengan mereka semua, enggak. Kenal dengan banyak orang itu bisa dengan laki-laki, bisa dengan perempuan. Siapa tahu dari perkenalan dengan banyak orang ini bisa membuka pintu jodoh kamu dan membuka perspektif kamu yang lebih luas mengenai cinta, mengenai penerimaan, move on, kayak gitu sih di sini intinya. Ya, dan aku akan lihat beberapa kartu lainnya di sini. Ada boat, ada perahu di sini yang bisa kulihat ya, bahwa seharusnya perahu kamu tuh berlayar ke arah sana memang, bukan di masa lalu. Jadi sekarang sih yang bisa aku lihat di sini, kamu akan menerima apa yang kamu butuhkan. Jadi sekarang kalau misalnya teman-teman punya ekspektasi yang sangat tinggi mengenai cinta, coba lihat dari apa yang kamu butuhkan. Kadang jodoh itu adalah apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu mau gitu loh. Jadi di sini cobalah untuk menerima, dan aku lihat ada progres di sini, proses kamu untuk bergeraklah di sini pelan-pelan nggak apa-apa, tapi yang penting bergerak untuk membuka mata kamu melihat dunia lebih luas, berkenalan dengan banyak orang, melihat peluang-peluang di depan mata, ikut berbagai kegiatan baru yang mungkin sebelumnya nggak pernah kamu coba. Jangan ragu untuk ikut sebuah kegiatan apapun lah itu yang mungkin sebelumnya nggak pernah kamu coba. Pertama, kamu bisa dapat pengalaman baru, wawasan kamu bertambah, dan juga peluang bertemu dengan lebih banyak orang kayak gitu. Karena kalau misalnya kamu hanya di kamar aja, nanti kalau weekend pulang kerja atau pulang kuliah di kamar lagi, ya jodoh kamu nggak bisa jatuh di atap kamar kamu gitu loh. Kamu yang harus bisa keluar dari sarang kamu, temukan dia gitu di sini. Dan ya, moving on penting, dan arriving ya, seseorang memang akan datang di sini, kelihatannya mengkonfirmasi begitu. Ya di sini mungkin jangan ekspektasi tinggi, nanti aku ketemu dengan orang baru langsung kenal berjodoh. Ya kadang nggak selalu begitu. Kadang kamu nanti yang harus memilih dan memilah sendiri mana sih yang paling tepat buat hati saya, buat goal tujuannya, apakah sama antara aku dan dia, kayak gitu di sini. Jadi ada prosesnya, dan ya siap-siaplah dengan kehadiran orang baru. Tapi ingat ya, kehadiran orang baru ini harus kamu usahakan. Bukan seseorang yang selalu kamu tunggu di depan pintu kamar kamu, nggak bisa kayak gitu. Ada the dragonfly, capung di sini. Finding out, temukan sesuatu yang indah akan datang, sesuatu yang penuh dengan cahaya akan datang, yang mana nanti kamu akan beradaptasi lagi, yang nanti kamu akan melihat perubahannya bagaimana, dan kamu sedikit banyak akan terbantu untuk healing. Jadi menyembuhkan segala hal yang mungkin masih tersisa mengenai masa lalu kamu. Masa lalu tuh macam-macam ya, bisa mengenai mantan kamu, mungkin di sini pernikahan orang tua kamu, atau mungkin masa kecil, masa remaja kamu yang kurang membahagiakan, seperti itu di sini. Jadi itu yang bisa kulihat di sini ya. Jadi kalau misalnya ini mengenai kaitannya dengan apa yang menjadi penyebab atau penghambat dari alam bawah sadarmu, karena di sini kelihatannya kamu lebih banyak yang mengurung diri dan takut buat move on gitu kelihatannya. Kemudian di sini ada I like you. Seseorang tuh sebenarnya lagi suka loh sama kamu, entah kamu sadari atau tidak. Ya mungkin dia bukan tipenya kamu, tapi yang pasti di sini menandakan bahwa kamu itu masih menarik, masih menjadi sosok yang bisa menarik hati beberapa orang, 1-2 orang barangkali di sini. Dan ya romance, kisah cinta kamu akan berkembang di sini, akan mekar, dan kamu akan merasakan flirting lagi, digoda. Flirting itu apa sih bahasa Indonesianya yang paling benar? Dirayu gitu. Dan mungkin di sini kamu juga sebenarnya sudah merindukan, aku tuh ingin
dating lagi, aku tuh pingin kenalan dengan seseorang yang berpotensi menjadi jodoh aku lagi, bisa. Cuma ya memang harus kamunya bergerak di sini, nggak bisa kamunya naik perahu ke masa lalu lagi kayak gitu ya. Dan aku akan lihat beberapa kartu lainnya di sini. Ada love yourself first. Jadi kalau sekarang teman-teman banyak yang ngerasa gagal dan sebagainya, tolong mindsetnya dirubah. Aku tahu sih di sini mungkin agak sulit bagi teman-teman, terutama kalau misalnya kamu punya pengalaman yang kurang menyenangkan lah mengenai cinta atau mungkin mengenai pernikahan. Tapi di sini yang pasti kamu diminta untuk mencintai diri kamu dulu. Ya, apalagi kalau sekarang seperti aku katakan tadi, energi kamu tuh lagi low banget mengenai rasa percaya diri. Jadi kamu diminta buat percaya diri lagi kepada diri kamu, bahwa kamu itu berharga, kamu itu baik, kamu itu punya potensi untuk membangun sebuah kisah cinta bersama dengan orang baru yang jauh lebih indah seperti apa yang kamu bayangkan. Maka di sini coba kamu respect ke diri kamu dulu gitu loh. Rawat diri kamu baik-baik, perlakukan diri kamu dengan baik, baru setelah itu berharaplah bahwa si orang baru ini bisa memperlakukan kamu sebaik diri kamu. Gitu di sini. Dan dengan kamu di sini pede dengan diri kamu, kalau kamu sudah sampai di titik dimana kamu mencintai diri kamu, kamu akan jauh lebih menarik bagi banyak orang. Karena energi pede kamu meningkat, otomatis terpancar energinya dari ya pancaran mata kamu, dari senyum kamu, cara bicara kamu, itu nggak akan bohong gitu loh. Kamu nggak bisa memanipulasi pancaran mata kamu, walaupun kamu pakai soft lens warna apapun, tapi pancaran mata akan berbicara mengenai energi kamu sekarang. Jadi itu dia, positif ke diri kamu dan banggalah dengan diri kamu, karena di sini kamu tuh luar biasa. Cuma kamunya yang nggak percaya gitu loh. Ada express your love. Jadi kalau memang nanti ada yang datang dan kamu ngerasa cocok, ya sudah, datanglah ke dia. Dan kalau misalnya dia ngajak ngobrol, ngajak jalan-jalan, ya kamu balaslah perhatian dia. Kalau memang kamu tertarik sama dia, kamu melihat kebaikan hatinya dan ngerasa sepertinya nih prospek ya, sepertinya bisa nih aku ya mengenal dia lebih dalam, dan mungkin dia akan menjadi orang yang bisa membawa kami berdua pada kebahagiaan, ya silakan aja. Karena di sini aku lihat teman-teman masih banyak yang malu-malu, atau mungkin di sini banyak yang takut untuk mengekspresikan cintanya. Jadi kalau memang kamu ada ketertarikan dengan seseorang, kasih perhatian kamu, karena bagaimana dia tahu kalau kamu mencintai dia kalau kamunya cuek, dingin, nggak ngasih perhatian, ya dia ngerasa kayak oh ya berarti dia nggak suka sama saya gitu ya. Mungkin dia akan mundur teratur dari hidup kamu ya, karena kamunya di sini nggak memberikan gestur bahwa aku tuh juga suka loh sama kamu kayak gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk mengekspresikan rasa cintanya kamu kepada siapapun nanti yang akan datang di hidup kamu, begitu ya. Aku akan lihat beberapa kartu lainnya di sini. Ini lebih kepada kata hati kamu barangkali ya. Aku punya seseorang yang lain dalam pikiranku. Jadi sepertinya memang mungkin di sini teman-teman banyak yang masih belum bisa move on dari masa lalunya, yang mana si orang ini baik laki-laki maupun perempuan masih terbawa-bawa di ingatan kamu, di alam bawah sadar kamu, yang mana kamu ngerasa kalau aku tidak bisa menemukan orang yang sebaik dia, seromantis dia, seganteng dia, sekaya dia, maka kamu nggak mau. Maka hati-hati, ini bisa menjadi pengganjal langkah kamu untuk menemukan mana orang yang paling tepat buat kamu. Jadi jangan sampai si orang lama ini segala kebaikannya justru menjadi batu sandungan di mana kamu jadi tertutup matanya untuk melihat kebaikan orang yang baru di sini. Jadi ya seseorang yang memang sebaiknya kamu lepaskan, yang sudah nggak ada di hidupmu, sebaiknya memang dilepaskan saja gitu loh. Karena kadang beratnya si orang ini, berat dalam artian segala kebaikan dia, segala hal yang menurut kamu dia ini hebat dan sebagainya, malah memberatkan langkah kamu menuju ke jodoh kamu yang sejati gitu loh. Karena kamu ngerasa dialah yang terbaik, dialah yang paling, sehingga ketika ada orang baru yang datang, kamu sulit untuk melihat kebaikan hatinya dan sulit untuk membuka hatinya kamu gitu loh di sini. Jadi hati-hati ya. Baru aja aku bahas, buka hati kamu, biarkan aku masuk. Jadi di sini buka hati kamu untuk kesempatan yang baru. Kalau memang si orang lama ini sudah meninggalkan kamu atau kalian berdua memang sudah berpisah, ya sudah.
netralkan hati kamu, nggak perlu ada dendam, marah dan sebagainya, maafkan dia. Dan juga kalau misalnya dia di sini punya banyak kebaikan, punya banyak yang paling dari dia, ya coba netralkan. Karena mungkin dia sangat luar biasa bagi kamu, mungkin dia di sini sangat menjadi orang yang bener-bener membuat kamu jatuh cinta. Tapi ketika dia udah nggak ada di hidup kamu, ya mau diapain lagi gitu loh. Jadi sekarang temukanlah orang yang mungkin dia nggak seperfect mantan kamu atau siapapun orang yang pernah kamu cintai, tapi kasih kesempatan ke diri kamu dan ke dia untuk kenal lebih dalam, lihat kebaikan hatinya. Kalau memang cocok ya bagus, kalaupun belum cocok ya udah, setidaknya di sini kamu sudah berusaha untuk kenal dengan orang baru gitu loh. Ya, jadi buka hati kamu dan biarkan dia masuk di sana. Kemudian 2 kartu lagi di sini. Ada Dance with Life. Ya, ini juga mengkonfirmasi bahwa lakukan sesuatu untuk bisa mengubah energi kamu yang tadi kukatakan masih low mengenai rasa bahagia. Jadi teman-teman di sini banyak yang ngerasa sedih, berduka, ngerasa tidak bersemangat hidupnya karena ngerasa ya sudahlah, sepertinya aku nggak akan bertemu dengan jodoh aku. Ya jangan begitu, karena apa yang kamu pikirkan itu yang akan datang di hidup kamu. Maka di sini lakukan banyak hal yang bisa membangkitkan lagi rasa percaya diri kamu. Sesederhana seperti ini, dancing, nari, nyanyi, nonton film, nonton drama, jalan-jalan sama keluarga kamu, teman-teman kamu, sesuatu yang membuat kamu yakin lagi bahwa kamu seberharga itu, kamu bisa bahagia lagi dengan diri kamu. Nanti kalau ketemu orang baru, kamu bisa bahagia bersama dengan dia dan sebagainya. Maka di sini usahakan bahwa kebahagiaan itu kadang nggak bisa datang tiba-tiba, tapi bisa kamu usahakan untuk hadir lagi di hidup kamu sehari-hari. Jadi berbahagialah dengan diri kamu, karena ya hidup seharusnya penuh dengan hal-hal yang bisa membahagiakan gitu ya. Kemudian di sini ada Get Grounded. Jadi mungkin di sini kamu menjadi orang yang cukup sensitif mengenai hal-hal yang berhubungan dengan jodoh, dengan pernikahan, komitmen gitu ya. Jadi di sini sih intinya terkoneksilah lagi dengan diri kamu, terkoneksilah lagi dengan alam. Jadi memang di sini kamu diminta buat lebih sering jalan-jalan di alam, menghirup oksigen dengan bebas. Mungkin di akhir pekan setelah kamu udah terlepas dari segala tanggung jawab pekerjaan, kuliah dan sebagainya, jalan-jalan lagi di alam bisa, di taman kota bisa, di halaman rumah kamu juga bisa, menikmati alam. Ya sekedar jalan-jalan lah, nggak perlu jauh-jauh yang kemana. Tapi kalau ada rezeki lebih, silahkan jalan-jalan ke pantai, karena pantai itu vibrasinya enak banget untuk melepas segala energi negatif kamu. Ya kayak gitu sih di sini. Jadi kamu siap untuk menjadi bunga yang mekar-mekar ini loh. Jadi temukan apa yang paling baik buat kamu, hasrat terbesarnya kamu mengenai jodoh, dan kamu siap untuk berkembang lagi di sini. Kalau ada waktu dan kalau kamu memang merasa penat, merasa hidup ini nggak adil dan sebagainya, silahkan meditasi. Meditasi bisa dengan cara apapun, ada banyak tutorialnya di YouTube. Temukan mana yang paling nyaman buat kamu, atau kalau kamu nggak nyaman dengan meditasi, silahkan melakukan doa atau kegiatan ibadah yang sesuai dengan agama kamu. Mungkin itu bisa membantu dan bahagiakan diri kamu, karena 2 kartu ini sangat erat energinya mengenai sayangi diri kamu, perlakukan diri kamu dengan baik, dan berbahagialah dengan hidupmu. Orang yang berbahagia akan menarik jodoh yang berbahagia. Orang yang percaya diri akan menarik jodoh yang percaya diri juga. Maka ya, kamu di sini baik-baiklah sama diri kamu, dan aku akan ambil beberapa kartu lainnya ya. Demonstrate love. Temukan mana yang paling penting buat kamu dan beraksilah. Jadi memang di sini pesan pentingnya ya buat teman-teman di sini, langsung aja bahwa temukan apa yang paling penting buat kamu. Apa sih yang paling penting? Apakah pernikahan? Oke, pernikahan penting buat kamu. Pernikahan seperti apa? Dengan jodoh yang bagaimana? Goal pernikahan kamu apa? Apakah ingin menjadi orang tua? Apakah ingin membangun rumah bersama? Apakah ingin menua bersama dengan penuh cerita membahagiakan dan sebagainya? Maka temukan orangnya di sini dan demonstrate love di sini. Jangan ragu untuk mengekspresikan rasa cinta kamu kepada dia nantinya. Ekspresikan cinta kamu juga ke diri kamu ya, dengan memanjakan diri kamu, dengan melayani diri kamu sebaik-baiknya gitu. Aku akan langsung aja lihat di sini miracles and blessing
bahwa segala hal itu bisa menjadi hadiah buat kamu, maka bersyukurlah pada kondisi kamu sekarang, dalam kondisi apapun. Dengan begitu kamu kedepannya akan lebih mungkin untuk bisa menerima banyak keajaiban, banyak berkah. Dan ya, walaupun kondisi kamu sekarang lagi single, tetaplah berbahagia dengan kondisi ini, karena percayalah di luar sana ada banyak orang yang sudah menikah tapi ingin kembali ke kondisi single seperti kamu. Jadi nikmati masa ini untuk mengembangkan potensi kamu, membahagiakan diri kamu, menemukan orang-orang baru yang bisa menambah wawasan kamu, kayak gitu di sini. Jadi sekali lagi, jangan duduk diam aja. Do something. Focus on love. Lihatlah kebaikan di hati setiap orang, atau temukanlah kebaikan pada setiap orang yang akan datang di hidup kamu. Jadi mungkin fisiknya nggak seperti yang kamu harapkan, mungkin juga dari segi keuangan dia masih membangun, masih bekerja keras untuk sampai pada level yang kamu harapkan. Tapi di sini lihat kebaikan hatinya, ya. Look for the good in everyone. Dan juga selain berkaitan dengan jodoh, temukan kebaikan di dalam diri kamu, di dalam hati kamu. Karena aku yakin kamu yang datang ke videoku pasti orang-orang yang baik, maka di sini yakinlah orang baik akan dipertemukan dengan jodoh yang baik. Maka lihat kebaikan orang baru nanti yang akan datang di hidup kamu, siapapun dia. Dan ya, menemukannya gimana, ya temukanlah cara terbaiknya kamu. Jangan menutup diri. Karena di sini sekali lagi, kalau kamu menutup diri, ya kamu tidak bisa membuka pintu jodohnya kamu. Ada banyak pintu, maka bukalah pintu yang paling nyaman buat kamu. Oke, buat teman-teman di sini itu yang bisa aku reading mengenai kamu yang memilih file pertama. Semoga ini bisa membuka perspektif kamu mengenai diri kamu, jodoh dan sebagainya. Semoga membantu, dan kedepannya semoga kamu dipertemukan dengan jodoh terbaik yang bisa membawa kamu kepada komitmen dan bahagia yang sangat banyak. Terima kasih kamu sudah mampir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file kedua, kita akan sama-sama melihat apa penghambat jodoh dari alam bawah sadarmu. Tapi sebelum masuk ke readingnya, aku mau mengingatkan teman-teman bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif dari banyak orang, sehingga bisa aja resonate di kamu, bisa aja enggak. Kalau kamu di sini ingin reading yang lebih private, hanya untuk kamu saja dan lebih detail, kamu bisa langsung menghubungi nomor ini untuk personal reading bersama dengan aku, atau kamu bisa mendaftar melalui link yang aku sertakan di bawah. Oke, dan sekarang kita lihat aja reading buat kamu ya. Ada 9 of Wands, 5 of Pentacles terbalik, the Death terbalik, the World, dan the Devil. Oke, yang bisa aku lihat dari sini, tampaknya teman-teman yang memilih file kedua ini masih banyak yang terhubung, atau lebih tepatnya di sini ada adiksi, kecenderungan untuk ketergantungan pada yang sudah berlalu. Ada energi bucin, energi kemelekatan, energi yang belum bisa melepas seseorang yang pernah hadir di hidup kamu. Aku tidak tahu ini siapa, apakah di sini mantan kamu, ataukah mungkin orang yang sedang membuat kamu jatuh cinta. Jadi kamu suka sama dia, tapi mungkin di sini dia nggak bisa membalas cintamu, dan kamu masih bertahan sama dia, masih berharap bahwa orang ini akan membuka kesempatan atau datang lagi kepada kamu. Itu yang kulihat di sini ya. Jadi inilah penghambat dari alam bawah sadarmu. Kenapa sampai sekarang kamu sulit sekali untuk membangun sebuah hubungan cinta dan sulit untuk berkomitmen bersama si orang baru gitu di sini. Kalau yang aku lihat di sini ya, sebenarnya kartu The Devil ini menunjukkan adanya ketertarikan kamu, sulitnya kamu untuk melepas sesuatu yang sebaiknya memang kamu lepaskan. Jadi kalau memang sebelumnya ini teman-teman ada yang punya mantan, dan entah karena suatu hal apa, kamu di sini jujur atau enggak masih mengharap dia untuk kembali kepada kamu, atau minimal buat minta maaf barangkali ke kamu di sini. Dan energi bucin ini atau kemelekatan ini sangat sulit kamu lepas. Jadi inilah yang menyebabkan kenapa setiap kali kamu kedatangan orang baru, kamu membanding-bandingkan dengan mantan kamu gitu loh. Padahal mantan kamu ini sudah jelas meninggalkan kamu. Karena di sini aku lihat ada dua kemungkinannya, bahwa mantan kamu ini mungkin orang yang sangat-sangat berkesan akan kisah cinta kamu. Mungkin dia orang yang sangat tampan atau sangat cantik, atau mungkin sangat kaya, sangat luar biasa, sehingga kamu seperti menutup mata bahwa
sebaiknya dia sudah kamu lepaskan gitu loh jauh-jauh hari. Tapi di sini kelihatannya efek dia ini masih membebani kamu sampai sekarang. Atau ini bisa juga hal lain sih ya. Kalau kartu ini keluar sih mungkin aja masih ada trauma kamu mengenai rumah tangga orang tua kamu, pernikahan orang tua kamu, dan sebagainya. Ya entahlah, mungkin di sini kamu pernah mengalami kekerasan, ditinggal oleh salah satu anggota keluarga kamu, mungkin ayah atau ibu kamu yang bercerai, berpisah, seperti itu juga bisa. Jadi ini nggak hanya mengenai mantan sih, ada banyak kemungkinan karena di sini energinya dari banyak orang kayak gitu. Sehingga hal inilah yang membuat kamu itu seperti aku sudah berjuang banyak untuk kisah cintaku, tapi tidak mendapatkan hasil yang sepadan seperti yang kamu harapkan, sehingga kamu ngerasa capek, lelah, dan sekarang kamu lagi di energi kamu nge-pause, atau ya nge-pause kayak kamu lagi malas untuk melangkah, kamu lagi malas untuk mencoba hal-hal yang berhubungan dengan cinta. Kalaupun ada orang baru yang datang ke kamu tuh masih ya sudah dicoba saja, tapi kamu nggak bener-bener into, nggak bener-bener menghadirkan energi kamu untuk si orang baru. Yang aku lihat begitu. Jadi antara kamunya capek, masih ada kemelekatan, masih ada bucin kepada mantan, atau mungkin masih belum bisa memaafkan masa lalu kamu yang berhubungan dengan komitmen dan pernikahan, sehingga ini yang terjadi di kamu, capek banget pikiran kamu mengenai kondisi ini. Dan ya, Five of Pentacles terbalik di sini energinya mengenai kehilangan. Mungkin kamu di sini kehilangan rasa percaya diri, atau mungkin di sini kamu bener-bener pernah kehilangan seseorang yang sangat kamu harapkan untuk memperbaiki hidup kamu, atau di sini orang yang bener-bener kamu ekspektasikan untuk bisa menjadi jodohnya kamu. Jadi kehilangan yang bener-bener luar biasa, atau di sini kamu kehilangan sosok figur ayah atau ibu yang menjadi sosok ideal. Jadi kadang kita ini jatuh cinta melihat sosok orang tua kita. Jadi kalau misalnya gini, kamu perempuan dan kamu melihat bagaimana ayah kamu memperlakukan ibu kamu. Misalnya ayah kamu memperlakukan ibu kamu dengan baik, maka sedikit banyak ada psikologi kamu yang merasa bahwa nanti kalau aku menikah, aku ingin sosok laki-laki yang sedikit banyak seperti ayah aku, yang romantis, mungkin memperlakukan ibu kamu dengan hormat, respect gitu kan. Tapi sebaliknya, kalau di sini kamu kehilangan sosok figur ayah yang bisa menjadi contoh terbaiknya kamu untuk menemukan pasangan yang baik buat kamu, ya kamu kehilangan momen itu. Dan ya, sebagai anak mungkin kamu nggak bisa memaksakan diri kamu, kayak ya bagaimanapun juga kalau misalnya ayah atau ibu kamu sudah pergi dari hidup kamu, ya mau bagaimana lagi, kamu kehilangan sosok figur itu, sehingga kamu seperti kehilangan arah untuk menentukan orang seperti apa yang nanti akan bersama dengan saya. Seperti itu juga bisa. Jadi di sini faktor-faktor yang mungkin nggak kamu sadari tapi masih melekat di diri kamu, walaupun mungkin kejadiannya sudah sekian tahun lalu atau belasan tahun yang lalu, puluh tahun yang lalu, kayak gitu di sini. Ya, dan di sini ada kartu The Death terbalik yang bisa aku katakan bahwa adanya penolakan dari kamu, kayak kamu menolak ini semua, kamu menolak rasa sakit hati ini semua. Jadi kamu nggak mungkin di sini kamu nggak menceritakan ini ke orang lain. Mungkin kamu merasa bahwa ini semua sudah selesai, sudah finish, sudah nggak kamu bahas-bahas lagi. Kamu merasa kamu sudah bisa berdamai dengan hidup kamu, tapi sebenarnya belum. Kamu belum bisa melepas ini semua, yang mana di sini masih melekat di alam bawah sadarnya kamu. Terdampak gitu loh kamu, kisah cinta kamu sekarang dengan apa yang terjadi di masa lalu kamu ini. Lelahnya kamu masih terasa, rasa kehilangan kamu, kemelekatan kamu belum bisa menghancurkan rantai yang masih menjadi beban di hati kamu di sini. Jadi kamu tuh seperti masih menjadi budak dari hal yang sudah berlalu gitu, di sini bisa aku katakan. Iya. Dan ya, The Death terbalik di sini juga energinya masih kenceng banget. Kamu masih hidup di masa lalu kamu, belum di masa yang sekarang ini dan yang akan datang. Kalau aku lihat di sini mungkin dari segi kenyamanan, kamu nyaman dengan hidup kamu. Kamu ingin menunjukkan kepada dunia bahwa aku baik-baik aja, aku siap untuk jatuh cinta, aku siap untuk menikah, aku siap untuk bertemu dengan jodoh aku. Tetapi kamu di sini juga nggak bisa membohongi diri kamu, ada yang belum beres dari masa lalu kamu, bahwa kamu harus bisa melepaskan diri kamu dari jeratan rantai ini, ya, di pikiran kamu, di hati kamu, di mental kamu gitu. Dan di sini kalaupun kamu memaksakan diri untuk mencoba hubungan baru, mungkin kamu sudah ada pengalaman lah ya di sini. Kamu bisa merasakan bahwa
sememaksakan apapun kamu dengan si orang baru, seterbuka apapun hati kamu untuk melihat kebaikan si orang baru ini, seperti nggak ada yang pernah cocok sama kamu gitu loh. Karena kamu sekali lagi belum bisa melepas ini, belum bisa memaafkan masa lalu, berdamai dengan diri kamu, memaafkan diri kamu, mungkin orang tua kamu, mungkin mantan kamu. Rasa kehilangan itu masih ada, takut untuk ditinggalkan. Jadi mungkin di sini juga teman-teman sebagian ada yang punya masalah di trust issues ya, rasa seperti nggak yakin, tidak percaya kepada seseorang yang akan menjadi jodoh kamu, bahwa dia akan setia sama kamu. Jadi kamu tuh kayak, aku nggak yakin ketika aku nanti jatuh cinta dengan seseorang, atau aku nggak yakin ketika nanti aku menikah dengan seseorang, seseorang ini bisa setia sama aku gitu loh. Ya mungkin di sini kamu punya alasan, kamu pernah punya sebuah pengalaman yang gak enak. Tapi kalau kamu terus-terusan berpikir bahwa semua orang itu akan meninggalkan kamu atau akan gak setia sama kamu, maka itulah yang akan terjadi. Maka di sini kalau misalnya teman-teman banyak yang sudah memberi effort terbaik di kisah cinta kamu, tapi kamu terulang lagi kejadian kamunya diselingkuhin lagi, ditinggalkan lagi, dan selalu muter-muter seperti itu ya, karena kamu belum selesai dari karmanya kamu sendiri. Dalam artian kamunya yang belum bisa melepas rasa takut ditinggalkan, rasa bahwa semua orang itu pasti akan selingkuh, semua orang pasti akan meninggalkan saya. Kalau kamu percaya itu, kalau kamu percaya bahwa semua orang itu nggak ada yang bisa dipercaya, bahwa setiap orang akan meninggalkan kamu, maka itulah yang akan terjadi di hidup kamu. Maka kalau kamu melihat pola yang sama begitu lagi, karena secara nggak sadar, alam bawah sadar kamu percaya bahwa aku nggak layak untuk dicintai dan mereka akan meninggalkan saya, maka polanya berulang lagi, itu lagi. Jadi kalau kamu di sini ngerasa dek dan oh iya kayaknya memang demikian, maka di sini temukanlah cara untuk bisa membebaskan diri kamu dari rantai ini ya, dan ubah mindset kamu bahwa kalau di sini kamu menjadi orang yang setia, yang baik, yang berkomitmen akan hubungan kamu, maka kamu akan dipertemukan dengan orang yang sama energinya dengan kamu, yang berkomitmen dengan kamu, yang akan menghadapi segala ujian dan tantangan bersama-sama kayak gitu. Tinggal kamunya aja percaya apa enggak gitu, untuk bisa membebaskan diri kamu sendiri dari apa yang kamu takutkan dari kejadian yang pernah kamu alami sebelumnya. Gitu ya. Dan aku akan lihat beberapa kartu lainnya di sini. Ada ascending. Jadi di sini sih yang bisa aku katakan, kamu akan sebaiknya, ini pesan buat kamu sih, bukan dari aku tapi dari kartunya, belajarlah dari apa yang pernah terjadi di masa lalu. Dan di sini kamu diminta untuk lebih bisa ikhlas atau berdamai dengan situasi. Dan di sini aku lihat kamu akan menemukan sebuah fase yang baru, chapter yang baru, yang mana nanti kamu akan lebih naik level. Kalau kamu sudah bisa membebaskan diri kamu dari rantai ini, baru kamu bisa akan terbang bebas ke arah manapun yang akan kamu tuju. Karena kalau kamu masih terbelenggu di rantai ini, ya kamu akan tetap saja di tempat yang sama, tidak berkembang, tidak naik level. Jadi coba dilepaskan sesuatu yang masih membelenggu kamu ini. Mungkin setiap orang ceritanya berbeda, sehingga kamulah yang bisa menemukan apa cara terbaik untuk melepaskan ini semua. Setelah itu baru kamu akan masuk ke dalam sebuah fase yang baru dan bersiap untuk sebuah penyatuan yang baru dengan orang baru juga sangat mungkin kayak gitu di sini. Jadi dengan kamu membebaskan hati kamu, kamu siap untuk terbang menuju impian kamu, menuju sosok yang kamu harapkan gitu loh, yang di sini mencintai kamu, setia, baik hati, selalu bisa mau mendengarkan segala keluhan kamu, menjadi teman yang baik untuk bercerita mengenai apapun dan sebagainya. Ya, ada sunglasses di sini. Ini bisa macam-macam juga sih, artinya bisa aja di sini ada orang yang sedang stalking sama kamu, atau sekarang kamu lagi stalking seseorang. Cuma di sini yang paling penting adalah mengenai persepsi, mengenai sudut pandang. Jadi kalau misalnya teman-teman yakin mengenai suatu hal, itu yang akan datang. Jadi kalau kamu yakin kamu nggak akan pernah bertemu dengan jodoh kamu, ya itu yang akan datang. Tapi kalau di sini kamu yakin bahwa kamu akan dipertemukan dengan orang baru yang lebih baik lagi, maka itulah yang akan datang. Jadi lihat dari sudut pandang kamu yang lama menuju sudut pandang yang baru di sini. Jadi itu arti dari
kacamata di sini, kemudian mengenai talking. Ya, pada akhirnya jodoh itu adalah apa yang kamu usahakan. Kalau di sini sih berbicara mengenai, coba bicara ke diri kamu sendiri, apa yang memang paling mengganjal di hati kamu. Sudah waktunya memang kamu di sini melakukan sebuah perubahan. Ya. Dan di sini yang bisa kukatakan mengenai kartu ini adalah kamu di sini akan bertemu dengan seseorang yang minatnya sama dengan kamu, mungkin hobi, pola pikir, pekerjaan dan sebagainya. Dan di sini sekali lagi mengenai cinta, dia nggak bisa datang langsung ke depan rumah kamu, tapi di sini bisa kamu usahakan untuk bertemu dengan dia. Perluas pertemanan kamu, perluas pergaulan kamu, entah dengan cara online atau ketemu langsung dengan komunitas baru, teman-teman yang baru dan sebagainya. Setelah itu aku lihat baru kamu dan dia akan ketemu gitu di sini. Jadi apakah kamu akan bertemu dengan cinta yang baru? Sangat mungkin kalau kamu di sini sudah punya sudut pandang yang baru mengenai diri kamu. Kalau kamu ngerasa nggak layak bersama dengan orang yang negatif, maka jangan biarkan diri kamu berlama-lama ada dalam sebuah kenegatifan bersama si orang tersebut. Begitu. Aku akan lihat beberapa kartu lainnya di sini. Ada attraction. Sebenarnya kamu itu punya daya tarik yang luar biasa buat lawan jenis kamu di sini. Dan di sini kamu diminta untuk menikmati momen saat ini juga. Jadi pada apapun yang pernah terjadi di hidup kamu, kehilangan, rasa marah, kecewa mengenai hidup, ditinggalkan dan sebagainya, coba di sini kamu nikmati hidup kamu yang sekarang. Bersukacitalah, berbahagialah, banggalah dengan diri kamu bahwa kamu kuat bertahan sampai detik ini saat kamu menonton video ini, ya. Dan di sini seseorang yang sudah berdamai dengan masa lalunya, maka dia akan jauh lebih menarik di saat kamu sudah percaya diri, mencintai diri kamu. Ini sama seperti pile pertama ya, maka kamu akan bisa memancarkan energi yang sangat menarik bagi banyak orang, nggak hanya mengenai calon jodoh kamu, tapi kepada banyak orang, sehingga kamu akan terlihat semakin bahagia, terlihat semakin cantik, ganteng, mempesona seperti itu. Jadi di sini intinya adalah nikmati hidup kamu yang sekarang, pada apapun yang sudah kamu capai, pada apapun yang sudah kamu lalui, karena memang sudah waktunya kamu naik tingkat, sudah waktunya kamu keluar ya dari masa yang suram ini, untuk menikmati lagi indahnya jatuh cinta, indahnya dicintai, seperti bunga mawar yang mekar ini yang siap kamu hirup lagi wanginya. Jadi kamu di sini yang harus bergerak untuk membebaskan diri kamu sekali lagi. Ada perpisahan di sini. Kalau ini lebih kepada aku lihat bahwa seseorang yang memang sudah pergi dari hidup kamu, yang memang mungkin tidak berjodoh dengan kamu, atau mungkin kamu harus kehilangan sosok orang tua kamu, ya sesuatu yang memang sudah waktunya pergi dari kamu, ya sudah ikhlaskan gitu di sini ya. Entah di sini orang tua kamu pergi untuk selamanya, atau mungkin pergi dengan keluarga barunya, tapi ya sudah gitu di sini. Intinya adalah terima kondisi kamu sekarang. Dan kamu di sini nggak akan pernah kesepian, karena aku yakin bahwa ketika kamu bahagia dengan hidup kamu, nyaman dengan hidup kamu, kamu bisa melakukan apapun yang bisa membuat kamu tidak kesepian lagi, tidak sendirian lagi. Jadi kalau memang kamu ngerasa kayak hidup aku makin lama makin sepi, makin sendiri dan sebagainya, maka di sini temukanlah circle yang baru, teman-teman yang baru. Dengan kamu bertemu dengan orang baru, akan lebih mungkin kemungkinannya kamu bertemu lebih cepat dengan jodohnya kamu. Kayak gitu sih di sini intinya. Jadi tetaplah bergerak untuk menemukan dia, karena love will find you if you try. Cinta akan datang ke kamu kalau kamunya mengusahakan. Kayak gitu sih di sini. Jadi jangan takut pada sebuah perpisahan, karena akan ada yang datang, akan ada yang pergi. Ketika ada yang pergi, nanti akan ada yang datang lagi, kayak gitu di sini ya. Jadi ikhlaskan yang memang sudah waktunya pergi dari hidup kamu, atau yang telah pergi lama dari hidup kamu. Bebaskan diri kamu bahwa itu semua bukan salah kamu, bukan karena kamunya nggak mampu, bukan karena kamunya gimana, tapi ya ketika sudah selesai masa jodoh kamu dengan seseorang, ya memang sudah waktunya untuk diikhlaskan. Kayak gitu ya. Dan aku akan lihat beberapa kartu lainnya di sini. Ada ragu di hatiku. Iya, di sini teman-teman mungkin ada banyak sekali ragu mengenai memulai sebuah kisah cinta yang baru,
memulai hubungan cinta yang baru, walaupun mungkin kamu ngerasa kamu nyaman dan sebagainya. Tapi kalau di hati kamu masih ada ragu, ya ragulah yang akan terpancar dari binar mata kamu. Walaupun kamu di sini sudah pakai baju yang bagus, sudah pakai skincare, perawatan dan sebagainya, tapi kalau di hati kamu masih ada ragu, ya lawan bicara atau lawan jenis kamu bisa merasakan keraguan itu. Maka di sini sekali lagi, ya coba diubah mindsetnya. Jadi ketika kamu ragu, maka ragulah yang datang di hidup kamu. Ketika kamu yakin, maka yakinlah yang datang di hidup kamu. Ya aku tahu sih, gampang banget ngomongnya, tetapi ini sesuatu yang bisa kamu usahakan gitu loh, ya. Aku sedang berfantasi tentang kamu mencintaiku sekali lagi. Jadi mungkin di sini memang banyak banget teman-teman yang masih bertahan dengan mantannya, masih berfantasi dengan harapan-harapan bahwa mantan kamu akan balik ke kamu, bahwa hal-hal indah itu akan datang lagi ke kamu. Tapi ya ketika dia sudah pergi, ya sudah, relakan dia dengan hidup barunya dan kamu fokuslah pada hidup kamu yang sekarang. Gitu sih intinya di sini ya. Jadi ya gitulah. Kemudian di sini ada 2 kartu lagi. Ada break the chain. Ini ya, ini mau konfirmasi kartu ini. Jadi hancurkan rantainya, pecahkan rantainya di sini, bebaskan diri kamu dari gua yang gelap gulita ini untuk diri kamu yang lebih bebas di luar sana, melihat bahwa dunia ini masih sangat luas, masih ada banyak cahaya yang bisa kamu nikmati, masih ada banyak hangat matahari yang bisa kamu nikmati. Proses bertemu dengan orang baru akan sangat mungkin kalau kamu sudah keluar dari goa ini. Kalau di dalam goa ini kamu gak bisa bertemu dengan orang baik, yang ada orang-orang toksik, kamu ngerasa sepi sendirian, ya keluar dari goa ini, bebaskan diri kamu. Jangan sering mengeluh, saya kesepian, gak ada yang mengerti saya, orang-orang meninggalkan saya. Ya karena kamunya sendiri masih nyaman di dalam goanya kamu. Gitu. Memang sih di luar goa itu kamu gak pernah tahu akan ada hal apa yang akan terjadi, seindah apa, tapi kamu nggak akan pernah tahu kalau kamunya nggak berani buat keluar. Maka di sini bebaskan diri kamu, ya. Dan di sini ada pattern mengenai apa ya, metode-metode lama, hal-hal lama yang sudah waktunya kamu tinggalkan. Sudah waktunya kamu menulis ulang masa depan kamu. Sudah waktunya kamu healing. Kalau memang di sini kamu butuh healing, entah kamu datang ke profesional, psikolog, healer dan sebagainya, tapi sembuhkan diri kamu. Karena kalau kamu terus-terusan begini, kamu akan tetap tinggal di masa lalu kamu. Begitu ya. Kemudian di sini 1 kartu lagi. Ada The Ever Unfolding Rose. Kamu siap untuk mekar, ya, seperti kartu ini. Kamu siap menjadi mawar yang mekar. Kalau sekarang kondisi kamu masih kuncup, masih belum mekar, kamu siap menjadi mawar yang mekar, yang wangi, yang indah, yang cantik, yang penuh dengan pesona. Ya, dan ini akan terjadi di kamu kalau kamu berani untuk membebaskan diri kamu, untuk melihat lagi bahwa di luar sana ada banyak potensi yang siap datang ke kamu, orang-orang baru dan sebagainya. Seperti itu di sini. Jadi jangan ragu untuk keluar dari hal-hal yang selama ini menyesakkan kamu. Jadi sebaik apapun mantan kamu, seindah apapun masa lalu kamu, ya mereka sudah pergi, sudah nggak bisa kamu perjuangkan lagi. Maka perjuangkan apa yang bisa kamu perjuangkan sekarang. Pertama, ya baik-baiklah sama diri kamu, manjakan diri kamu, berbaik sangka kepada Tuhan bahwa Tuhan menguji kamu dengan ini semua untuk menjadikan kamu mawar yang indah. Ya, baik di sini kamu laki-laki atau perempuan, supaya kamu berani untuk memperjuangkan hak-hak kamu, memperjuangkan kisah cinta kamu ke depannya, dan menjadi kamu yang benar-benar mekar, berbahagia gitu. Dan aku akan ambil beberapa kartu lainnya di sini. Ada Treasure Your Loved One. Aku lihat di sini ada koneksi yang kencang antara kamu dan orang tua kamu. Ya, kalau memang di sini kamu ada sedikit masalah dengan orang tua kamu, atau mungkin kamu melihat pernikahan yang buruk tentang ayah ibu kamu, di sini ya coba positifkan pikiran kamu bahwa seburuk apapun pernikahan mereka, kamu tetap berhak untuk pernikahan kamu nanti yang jauh lebih indah. Bukan berarti kalau orang tua kamu gagal, maka kamu akan gagal. Enggak. Kamu selalu punya kesempatan untuk
menjadi lebih baik, belajar dari pernikahan orang tua kamu. Dan di sini kalau misalnya orang tua kamu masih ada, masih sehat, minta restu kepada mereka. Karena aku lihat di sini pintu jodoh kamu akan terbuka lebar dari komunikasi kamu yang baik dengan orang tua kamu. Jadi kalau sebelumnya lagi ada masalah, coba komunikasikan dengan mereka. Mungkin kamu harus minta maaf atau memaafkan mereka. Ya, baru aku lihat di sini terbuka gitu sih ya. Dan aku akan shuffle dulu. Ya, 2 kartu di sini ya buat kamu. You are limitless. Kamu itu unik. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu harapkan, yang kamu inginkan. Maka di sini kalau teman-teman banyak yang ngerasa tidak mampu, sedih, kecewa, masa depan aku suram dan sebagainya, tidak. Kamu di sini baik-baik saja. Kamu siap menjadi angsa yang berubah dari itik buruk rupa menjadi angsa yang menawan. Kamu siap untuk terbang ke arah manapun yang kamu tuju. Kamu siap untuk mengepakkan sayap kamu seperti kartu ascending ini. Jadi membebaskan diri kamu dari apapun yang membelenggu kamu dari masa lalu kamu. Kamu berhak untuk masa depan dan masa kini yang lebih indah dengan perjuangan kamu. Jadi ketika aku bilang kamu berhak untuk sesuatu yang lebih indah, maka perjuangkanlah keindahan itu. Ya, jangan menunggu orang lain untuk mencintai kamu, jangan menunggu orang lain untuk membahagiakan kamu. Bahagiakan dan cintai dulu diri kamu di sini. Oke. Dan satu kartu lainnya, embrace your emotion. Jadi kalau memang di sini ada emosi-emosi yang masih kamu tahan mengenai masa lalu kamu, maka di sini kamu diminta untuk membebaskan diri kamu dari perasaan apapun itu. Perasaan marah, benci, atau bahkan sebaliknya, perasaan yang masih bernostalgia dengan sesuatu yang indah mengenai masa lalu, coba dilepaskan. Karena seindah apapun masa lalu, dia sudah pergi. Seburuk apapun masa lalu, kamu berhak untuk sesuatu yang lebih baik lagi. Jadi lepaskan dan terima. Terima kondisi kamu sekarang dan terima segala kejutan yang akan datang di kamu di saat yang akan datang, sebentar lagi dan yang akan datang, seperti itu. Oke, buat teman-teman di sini, aku harap reading ini bisa membantu kamu membuka perspektif yang baru mengenai diri kamu, mengenai jodoh dan komitmen. Dan ya, semoga kedepannya kamu bertemu dengan jodoh terbaiknya kamu. Dan terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file ketiga, kita akan sama-sama melihat apa sih penghambat jodoh kamu dari alam bawah sadarmu. Tapi sebelum ke readingnya, aku mau mengingatkan teman-teman bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif dari banyak orang, sehingga bisa aja resonate di kamu, bisa aja enggak. Kalau kamu ingin reading yang lebih private dan detail, kamu bisa langsung aja mengajukan personal reading bersama denganku pada nomor di atas, atau langsung mendaftar pada link yang aku sertakan di bawah. Oke? Dan sekarang kita akan lihat reading ini buat kamu ya. Ada Four of Pentacles terbalik, ada Five of Swords terbalik, ada Nine of Pentacles, ada Seven of Wands, ada The High Priestess. Yang bisa aku lihat di sini ya, ada banyak hal yang kamu sembunyikan, ada banyak emosi yang kamu pendam sendiri. Di sini mungkin kamu pernah ngerasa kecewa karena di sini kamu pernah memperjuangkan seseorang, tetapi orang ini justru balas atau membalas kamu dengan hal-hal yang justru buruk gitu loh, nggak seperti apa yang kamu harapkan. Dan di sini juga Four of Pentacles juga bisa menceritakan bahwa kamu sedang menyukai seseorang, tetapi kamu tidak bisa memulai kisah cinta ini bersama dengan dia karena banyak hal. Mungkin di sini kamu merasa bahwa kamunya tidak layak, tidak pantas, dia terlalu luar biasa untuk kamu gapai, atau mungkin ada perbedaan mengenai agama dan sebagainya, atau orang yang kamu sukai ini ternyata sudah punya pasangan atau bahkan sudah menikah. Maka di sini kamu ngerasa kayak aku harus melindungi perasaan dia dan perasaanku dengan kamu memendam perasaan suka ini. Jadi kamu sepertinya lagi suka seseorang tapi tidak bisa untuk menjalin sebuah hubungan cinta. Itu yang bisa aku lihat di sini mengenai Four of Pentacles ini. Dan juga sebaliknya, mungkin kamu pernah ada rasa kecewa karena
kamu pernah berusaha melindungi seseorang atau kamu berusaha memberikan yang terbaik, tapi hal yang buruk justru dia berikan kepada kamu, kayak gitu di sini ya. Dan kemudian di sini aku lihat karena kejadian ini kamu jadi seperti melindungi diri kamu, seperti membangun sebuah benteng yang sangat tinggi mengenai komitmen dan mengenai cinta. Dan di sini aku lihat bahwa sebenarnya ada kebaikan di hati kamu, bahwa kamu itu tidak ingin merasa memenangkan seseorang, merasa mendapatkan seseorang, tapi kemenangan kamu ini menjadi kemenangan yang kosong, kemenangan yang sia-sia, atau kemenangan yang menyakiti hati banyak orang. Kelihatannya seperti itu. Jadi di sini mungkin kalau misalnya kamu jatuh cinta dengan orang yang sudah menikah atau sudah punya pasangan, kamu nggak mau nanti kamu kayak ya sudahlah, aku nggak mau menghancurkan hubungan seseorang karena rasa cintaku, atau mungkin di sini kayak aku nggak mau memaksakan diri jadian sama dia sementara aku tahu aku dan dia beda agama atau beda suku, beda status keuangan, sehingga nanti malah dia kecewa, aku kecewa, keluarga kecewa, kayak gitu di sini. Jadi kamu di sini sangat sangat melindungi diri kamu, seperti takut buat jatuh cinta karena kamu takut melukai hati banyak orang gitu di sini. Tapi ya kamu nggak bisa membohongi diri kamu bahwa rasa suka kamu ini masih kamu rasakan hingga sekarang, ya. Tapi aku lihat di sini sebenarnya teman-teman sudah ini berbeda dengan file 1 dan 2 ya. Di sini aku lihat teman-teman banyak kok yang sudah sampai di tahap dimana kamu di sini sudah sangat percaya diri, kamu mengerti value-nya kamu mengerti komitmen itu apa. Kamu di sini juga berharap bahwa kadang ekspektasi kamu ini tinggi banget mengenai calon jodoh kamu. Jadi selain ada beberapa hal mengenai kamu pernah jatuh cinta tapi kamu nggak bisa membangun hubungan bersama dia, ya bener ada rasa kecewa dan sebagainya. Tapi di sini yang terjadi pada kamu adalah kamu menjadi seseorang yang punya ekspektasi yang sangat tinggi mengenai jodoh, sehingga di sini kamu ngerasa karena akunya baik atau karena kamunya cantik atau ganteng, sudah sangat mandiri, sudah sangat stabil di keuangan, sudah mengerti akan komitmen, maka kamu ingin pendamping yang sama tingginya dengan kamu. Tapi sebenarnya yang harus kamu pahami adalah kadang untuk berpasangan atau bertemu dengan jodoh, kadang ini nggak hanya mengenai mana yang lebih hebat, mana yang paling hebat aku atau kamu, mana yang paling sukses aku atau kamu, tapi kadang ini adalah sesederhana bekerja sama antara kamu dan dia. Memang sih boleh aja, silahkan kamu berekspektasi mendapatkan jodoh paling baik, jodoh paling sempurna, silahkan aja. Tetapi juga jangan hanya melihat kesempurnaan itu dari luarnya aja, karena kadang proses kerjasama dengan jodoh kamu setelah menikah nanti yang akan dilihat adalah kebaikan hatinya, maksimalnya perjuangan dia, dan sebagainya, yang mana ini butuh waktu untuk mengenalinya. Jadi kalau sekarang kamu hanya melihat seseorang hanya dari fisik, keuangan, latar belakang keluarga dan sebagainya, ya semoga aja kamu bisa mengubah sudut pandang kamu. Karena di sini kelihatannya banyak teman-teman yang kalau dia nggak begini kamu nggak mau, kalau dia nggak begini kamu nggak mau, kalau dia nggak sesuai standar saya tidak mau, kayak gitu di sini. Boleh kok, di sini setiap orang berhak punya impian, aku ingin menikah dengan orang yang begini, boleh, silahkan aja. Tapi juga jangan sampai ini membuat kamu menolak atau menutup mata dari banyaknya orang yang datang yang sebenarnya dia serius sama kamu, dia punya kebaikan hati, dia punya perjuangan, dia juga punya kemandirian dan sebagainya yang memang butuh waktu untuk mengenalinya. Jangan sampai hanya karena kamu melihat luarnya aja langsung kamu tolak sejak awal. Gitu sih di sini pesan pentingnya. Standar tinggi boleh, tapi juga jangan menutup kesempatan kepada diri kamu untuk kenal dia lebih dalam. Karena di sini intinya ada The High Priestess. The High Priestess ini adalah bener-bener inner beauty sih. Dia ingin bercerita mengenai inner beauty, kecerdasan, kebaikan hati, keanggunan. Keanggunan itu datang dari dalam ya. Keberanian, rasa dia untuk punya value mengenai hidup, dia punya goal mengenai hidup, sisi spiritualnya dia, sisi keimanan dia, kebaikan hatinya juga. Tadi aku udah bilang belum mengenai kebaikan hati dan sebagainya. Maka di sini jangan hanya melihat luarnya aja, tapi dalamnya. Bagaimana komitmen dia ketika bersama dengan kamu? Apakah dia akan hadir di kamu pada saat
suka dan duka dan sebagainya. Jangan sampai kamu di sini melihat hanya luarnya aja, tetapi dia hanya hadir di saat kamu bahagia, tapi pergi di saat kamunya lagi butuh, bersandar kepada dia. Gitu sih di sini. Jadi ya mungkin di sini ada sebagian yang patah hati, masih kecewa, membangun perlindungan yang sangat tinggi mengenai pasangan dan juga standar yang sangat tinggi, sehingga di sini kamu menolak. Ya sebenarnya hak setiap orang sih untuk menolak atau menerima orang yang datang, tapi di sini kelihatannya kamu cukup tinggi standarnya hingga dia ini harus nyaris sempurna. Yang ingin dikatakan tidak ada orang yang sempurna di sini, bahwa kamu kalau bertemu dengan jodoh ya kamu menerima segala kelebihan dia, segala kekurangannya juga, satu paket gitu loh. Kalau kamu siap menerima kebaikan dia, kamu juga harus siap menerima kekurangannya dia. Gitu sih intinya di sini. Dan ya mengenai The Happiness Test ini juga bisa menjadi sebuah pelajaran ke kamu ya, bahwa ya kadang hidup itu nggak seperti yang kamu harapkan. Kadang jodoh yang datang di kamu itu nggak seperti apa yang kamu ekspektasikan. Maka penting untuk kenal dari hati ke hati, kenal dia lebih dalam dan sebagainya, karena kamu harus belajar untuk memilih dan memilah mana yang terbaik buat kamu. Jangan hanya karena kamu melihat teman aku menikah dan bahagia dengan tipe orang yang seperti ini, yang mungkin bergelimang harta, hidupnya enak. Kadang gak selalu seperti itu, karena jodoh setiap orang berbeda. Kadang jodoh itu sesuai dengan apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu mau. Gitu sih di sini intinya ya. Dan aku akan lihat beberapa kartu lainnya. Ada mirror, cermin. Jadi di sini mengenai self image, image akan diri kamu, refleksi dari relationship yang mungkin pernah kamu alami, dan introspeksi. Jadi sekarang ini pesan ya buat kamu, mirroring each other. Boleh sih di sini kamu berharap ingin punya pasangan yang setia, yang baik, penyayang, mungkin juga kaya raya, silahkan. Tapi yang harus kamu ingat, kamu akan dibersamakan dengan jodoh yang sama seperti kamu. Jadi kalau kamu berharap jodoh yang baik, apakah kamu sudah menjadi orang yang baik ke diri kamu? Kalau kamu berharap jodoh yang kaya raya, apakah kamu sudah sekaya raya itu? Kalau kamu berharap jodoh yang menghargai kamu, apakah kamu sudah bisa menghargai orang lain sebaik itu? Karena di sini mirroring each other. Kamu akan bertemu dengan orang yang sama dengan kamu. Boleh kok punya ekspektasi, punya impian yang tinggi mengenai jodoh, tapi juga lihat ke diri kamu. Kamu sudah setinggi itu atau kamu masih di bawah? Dengan harapan ketika kamu bertemu dengan seseorang yang tinggi pencapaiannya, kamu bisa ikut tinggi juga. Nggak bisa kayak gitu juga sih sebetulnya. Jadi di sini kualitas kamu akan mencerminkan kualitas jodohnya kamu. Jadi kalau kamu berharap dia baik, baikkan diri kamu. Kalau kamu berharap dia begini begitu, begini begitukan diri kamu. Ya, bisa dipahami ya di sini pesan pentingnya buat kamu. Dan ya mengenai introspeksi pada apapun yang sudah berlalu, rasa kecewa akan sebuah situasi, ya introspeksilah. Bahwa mungkin di sini kadang kesalahan bukan di kamu, tapi kadang sebuah keadaan yang memang kamu harus hadir dalam situasi yang gak enak supaya kamu belajar menghargai diri kamu. Di sini kalau ada teman-teman yang jatuh cinta dengan seseorang yang sudah punya pasangan, tapi kamu merasa bahwa aku nggak bisa meneruskan perasaan sukaku, maka berterima kasihlah kepada diri kamu, karena dengan begitu kamu ngerti value-nya kamu nggak ingin menghancurkan hubungan orang lain hanya karena kamunya egois. Jadi itu kebaikan hatinya kamu yang harus kamu apresiasi. Ada date di sini ya, mengenai dating atau kencan, bertemu dengan seseorang yang baru, dan set atau mungkin di sini akan ada planning ya, rencana mengenai dating, kencan, entah di sini sekedar kenalan atau mungkin minum kopi-kopi cantik di kafe, nonton film dengan orang baru dan sebagainya. Maka di sini bersiap-siap saja, kamu akan bertemu dengan orang yang baru, tapi tentu saja di sini jangan langsung berekspektasi tinggi ketika ada orang baru yang datang. Kenali dulu lebih dalam, kenalan dari hati ke hati, temukan kebaikan hatinya, temukan komitmennya, apakah dia setia apa enggak, apakah dia menghargai kamu apa enggak, apakah value kamu dan dia sama, dan sebagainya. Jadi jangan asal jatuh cinta
hanya karena dia orang baru dan menarik buat kamu. Itu ya di sini. Tapi sih mudah-mudahan aja orang ini baik, yang memang bersinergi dengan kamu, dari pola pikir, dari kebiasaan, goal mengenai masa depan dan sebagainya. Ada abundance ya mengenai berkah. Tetaplah berpikir positif, manifestasi dengan detail apa yang kamu inginkan. Dan di sini sekali lagi boleh kok kamu punya impian mengenai jodoh, detailkan. Kamu ingin jodoh yang seperti apa? Apakah kaya raya, baik hati, orang tuanya sayang sama kamu, dia menghargai kamu, menyayangi kamu, membebaskan kamu menggapai impian kamu, dan sebagainya. Detailkan. Jadi jangan hanya aku ingin punya jodoh yang baik yang bagaimana. Jadi di sini aku lihat kamu akan bertemu dengan orang yang bisa membawa banyak berkah di hidup kamu. Berkah itu banyak ya, gak hanya mengenai uang aja, tapi kedamaian hati, punya mertua yang baik itu juga rejeki, mendapat restu dari orang tua juga rejeki, kesehatan mental, fisik kamu membaik, dia menjadi partner ngobrol kamu yang enak buat cerita apapun, itu juga rejeki. Jadi rejeki itu ada banyak. Bersyukur pada apapun yang akan kamu temukan di dia. Temukan kebaikan hatinya ya. Dan kalau kamu ingin jodoh yang baik, sekali lagi baikkan diri kamu, karena jodoh itu cerminannya kamu. Aku akan lihat beberapa kartu lainnya di sini. Ada retreat. Di sini sudah waktunya kamu bukan melepas koneksi sih, melepas koneksi sejenak dengan dunia kamu. Jadi kalau sekarang kamu ngerasa penat dengan dunia kamu ngerasa kok aku tuh sering jatuh cinta, tapi yang aku sukain ini sudah punya pasangan, bahkan sudah menikah, kenapa gitu? Ya mungkin karena di sini ya namanya orang menikah, mungkin kamu melihat orang ini lebih bisa berkomitmen gitu kan, karena dia sudah menikah. Karena kamu melihat dia jadi lebih cantik, lebih ganteng, pokoknya ada pancaran yang berbeda lah pada orang yang sudah punya pasangan, apalagi sudah menikah. Jadi lebih, kalau cowok dia lebih macho, lebih manly, kalau dia cewek lebih kelihatan energi femininnya, keibuan, penyayangnya, yang mungkin gak kamu temukan pada orang-orang yang belum punya pasangan atau belum menikah. Tapi kalau memang pola itu sering terjadi sama kamu, maka lepaskan diri kamu, bicara ke diri kamu sendiri, entah di kamar kamu, entah kamu dengan liburan, bicara ke diri kamu sendiri bahwa ayo, kamu pasti bisa menemukan orang yang punya energi maskulin atau feminin yang kenceng, tapi dianya masih single gitu loh. Pasti bisa di sini. Dan temukanlah apa yang memang menjadi desire atau mungkin menjadi passion, sesuatu yang menjadi gelora, impian terbesarnya kamu mengenai jodoh. Jadi kamu di sini jangan hanya ikut-ikut orang lain. Oh, teman aku bahagia karena jodohnya kerja di sini, aku tiru. Kadang nggak selalu seperti itu. Jadi temukanlah makna kebahagiaan kamu. Jodoh yang terbaik buat kamu, bukan jodoh terbaik milik orang lain gitu ya di sini. Jadi sudah waktunya kamu memikirkan ini semua, terutama kalau kamu sudah berpikir besar mengenai pernikahan. Gitu di sini. Jadi waktunya untuk memikirkan ulang jodoh seperti apa yang kamu harapkan, pernikahan atau rumah tangga seperti apa yang kamu harapkan, goal kamu setelah menikah tuh apa, kayak gitu. Jadi jangan hanya asal menikah dengan sembarang orang, yang penting menikah dan gak ditanya kapan nikah lagi, tapi temukanlah orang yang paling tepat buat kamu. Karena aku yakin kamu pasti mengharapkan pernikahan yang long lasting, everlasting, selama-lamanya gitu kan. Maka di sini temukan hasrat terbesarnya kamu, ingin yang seperti apa. Kartunya wedding ya, semoga aja pernikahan ini akan segera datang di kamu bersama orang yang paling tepat ya. Jadi situasi ini akan membawa kamu pada pernikahan, tapi pesan pentingnya adalah temukan dulu, karena dua kartu ini dua-duanya pakai dress pernikahan ya, dua-duanya orang yang sama-sama menikah. Temukan mana orang yang paling tepat, jangan menikah sembarangan. Asal menikah aja demi menyenangkan orang tua, demi supaya kamu nggak ditanya kapan nikah lagi, supaya kamu nggak malu lagi karena jomblo terus. Tapi menikahlah karena memang kamu ngerti dia orang yang baik, yang memang mirroringnya kamu, yang memang cinta sejatinya kamu gitu, dan akan membawa kebahagiaan buat kamu. Ya mudah-mudahan aja di sini buat teman-teman yang memilih file ketiga,
kamu akan segera memakai wedding dress kamu, atau mungkin di sini kalau kamu cowok ya kamu segera menjadi pengantin prianya gitu ya. Begitu. Dan aku akan lihat beberapa kartu lainnya. Aku jadi ikut melo. Jujurlah mengungkapkan isi hatimu. Nah, buat teman-teman di sini, kalau memang apa ya, ada hal-hal yang masih mengganjal pikiran kamu, atau mungkin kamu di sini ngerasa bahwa aku itu sangat sulit mengungkapkan isi hati aku, Kak, gitu misalnya. Aku tuh sulit mengungkapkan perasaan bahagia, atau bahkan emosi-emosi negatif aku tuh sulit untuk mengungkapkannya. Nah, sekarang belajarlah untuk mengungkapkan apa yang kamu rasa, karena dengan begitu kamu bisa membangun komunikasi yang bagus dengan jodoh kamu. Ingat ya, pernikahan itu nggak sekedar kamu ketemu dengan orang, cocok, jatuh cinta, menikah. Enggak, pernikahan itu tentang komunikasi. Kamu mungkin seringlah mendengar nasihat yang cheesy atau nasihat kuno. Yang penting dalam pernikahan adalah komunikasi gitu. Tapi itu bener loh, sebagai orang yang sudah menikah ya, bener, komunikasi itu yang pertama. Jadi kalau kamu tipe orang yang lebih sering silent treatment, lebih sering menahan emosi karena kamu nggak ingin berantem sama pasangan kamu, coba diubah pola pikirnya, karena sudah seharusnya kamu jujur mengenai apa yang kamu rasa. Belajar buat jujur ke pasangan kamu, karena pasangan kamu berhak tahu apa yang kamu rasa. Kalau kamu ngerasa happy, kasih tahu dia, aku seneng loh sayang karena kamu begini-begini. Begitu juga sebaliknya, aku sering banget bilang, kalau kamu kecewa sama pasangan kamu ataupun kamu marah, setelah marah kamu reda, kamu sampaikan ke dia, aku marah sama kamu karena kemarin kamu begini-begini. Kenapa? Supaya dia ngerti kamu tuh manusia yang juga punya perasaan, yang dengan kejujuran kamu ini kamu berharap agar pasangan kamu ini tidak mengulangi hal yang sama gitu loh. Jadi jangan sampai kamu memendam emosi hanya supaya kamu dan dia nggak bertengkar dan sebagainya. Karena ya namanya pernikahan butuh komunikasi, penting, dan itu benar gitu loh. Pengalaman, karena aku sudah menikah sekian tahun kayak gitu di sini. Jadi belajarlah untuk jujur, dan I know we are perfect for each other. Iya sih, di sini aku merasakan energi yang sangat besar bahwa kamu akan menemukan orang yang akan perfect buat kamu, sempurna buat kamu. Maka di sini jangan terlalu sering membandingkan hidup kamu dengan orang lain. Sebahagia apapun orang lain dengan pasangannya, itu yang terbaik buat dia, bukan buat kamu. Maka di sini nikmati nanti kedepannya masa jatuh cinta, bertemu dengan orang baru. Nggak perlu membanding-bandingkan pasangan kamu dengan orang lain, karena yang terbaik buat kamu ya pasti itu yang sempurna buat kamu. Gitu sih di sini ceritanya. Kemudian beberapa kartu lainnya, ada Sisterhood of the Rose di sini mengenai kecantikan, pesona, prestige. Di sini sama ya, mengenai teacher dan pelajaran. Kalau aku lihat di sini sih ya, temukan apa yang menjadi getaran terbesar di hati kamu. Jadi sekali lagi, jangan jatuh cinta karena ikut-ikutan aja, tapi temukanlah dia dari debaran hatinya kamu ya. Jadi jatuh cinta dengan orang yang memang membuat kamu merasa berdebar-debar, jatuh cinta, merasa cantik seutuhnya, merasa berwibawa seutuhnya kalau kamu cowok. Dan jatuh cintalah dengan orang yang akan bersama dengan kamu untuk berbagai pelajaran hidup ya, karena yang namanya pernikahan pasti ada bahagianya, pasti ada juga ombak-ombaknya, badai-badainya, petir-petirnya. Siapkah kamu untuk menjalani, menghadapi itu semua dengan dia, dengan orang pilihan kamu? Maka pastikan kamu kuat, dia juga kuat. Jadi jangan asal jatuh cinta. Kamu harus jatuh cinta dengan orang yang kuat juga, sekuat kamu, sebaik kamu, sepenyayang kamu, kayak gitu di sini. Ya, dan di sini aku lihat kamu memang akan belajar banyak sih mengenai pelajaran hidup, menerima orang baru dengan hati yang lebih terbuka dan sebagainya. Dan tenang aja, di sini kamu selalu dilindungi ya oleh doa-doa terbaiknya kamu, doa-doa dari orang yang kamu sayang, dari malaikat penjaga kamu, dari spirit guide-nya kamu. Jadi tenang aja dan temukanlah dia, jodohnya kamu, dari getaran hati kamu dan dari logikanya kamu ya. Ada warrior women ya. Ya, apakah kamu sudah mendapatkan jawaban dari
deep calling, dari hasrat terbesarnya kamu. Apakah kamu sudah terpanggil hatinya untuk menuju ke sana? Mungkin wedding menjadi apa yang paling kamu inginkan. Dan sekali lagi, pernikahan adalah kerjasama. Selain komunikasi, pernikahan adalah kerjasama dua orang untuk satu tujuan yang sama. Dan sekali lagi, pernikahan bukan tentang mana yang paling baik, apakah aku atau dia, mana yang paling berjuang, apakah aku atau dia, tapi bekerja sama, berjuang bareng. Komunikasi harus lancar. Dan di sini aku lihat kamu pada akhirnya akan punya kesadaran bahwa jodoh itu mengenai debaran hati dan juga logika kamu. Karena di sini dia bawa pedang, ini bercerita mengenai logika. Jadi aku lihat ya, kamu akan dibersamakan dengan orang yang sekuat kamu, setangguh kamu, punya pola pikir yang sama, punya value yang sama, maka temukanlah dia. Dengan cara bagaimana ya, kamu perluas circle-nya kamu. Kalau kamu ngerasa kayak, tapi teman-teman aku gitu-gitu aja, teman aku sudah banyak yang menikah, teman aku bla bla bla, ya temukanlah circle yang baru. Internet sudah sangat luas, kamu bisa berkenalan dengan lebih banyak orang melalui mungkin hobi-hobi kamu, komunitas baru, ikut organisasi sosial, dan berbagai macam, banyaklah ya cara yang bisa kamu lakukan untuk bertemu dengan orang yang punya hobi yang sama, pemikiran yang sama, kesukaan film yang sama, dan sebagainya. Temukan dia gitu. Dan aku akan lihat beberapa kartu lainnya di sini ya. Apa ini? Simple acts of kindness. Jadi kebaikan hati itu akan memberikan energi lebih di kamu dan memberikan kebahagiaan pada sekitar kamu. Jadi kalau sekarang teman-teman banyak yang ngerasa bahagia untuk dirinya sendiri, sangat-sangat sibuk dengan dunia sampai kamu lupa untuk menyayangi, memanjakan diri kamu sendiri, maka waktunya kamu di sini untuk menarik diri kamu dan membahagiakan diri kamu, dan juga membahagiakan banyak orang di sekitar kamu, entah keluarga kamu, main sama teman-teman kamu lagi, ikut aksi sosial, berderma untuk orang yang membutuhkan, alam, lingkungan, dan sebagainya. Karena kebaikan hati kamu akan menarik banyak energi baik lainnya, termasuk juga hal-hal yang berkaitan dengan jodoh. Jadi kalau selama ini kamu menyadari, oh iya kok kayaknya aku kurang bisa sayang sama keluarga aku, ayah ibu, atau mungkin di sini aku kurang bergaul dengan sahabat-sahabat aku terlalu sering menyendiri, maka berbaik hatilah kepada lingkungan sekitar kamu dan juga kepada diri kamu sendiri. Aku akan ambil 2 kartu di sini. Ada love who you are. Kamu diminta di sini untuk mencintai diri kamu. Kamu itu berharga, kamu tuh baik, dan kamu layak untuk mendapatkan hal-hal bahagia di hidup kamu pada apa yang hidup ini tawarkan. Jadi kamu jangan ragu untuk nanti naik di satu perahu yang sama dengan dia, mengarungi segala ombak badai petir setelah menikah dengannya, bertemu dengan dia. Dan kalau kamu kuat dan dia kuat, maka perahu ini juga akan kuat menuju ke tujuan yang sama yang sudah kamu dan dia harapkan. Gitu ya di sini. Kemudian milikilah kesabaran. Cinta itu mengenai kesabaran dan kebaikan hati selalu. Jadi di sini memang mungkin teman-teman diminta untuk menunggu, untuk bersabar. Kenapa? Karena mungkin kamu di sini harus bisa baik dulu ke diri kamu sendiri, menemukan value-nya kamu, harus lebih jadi orang yang tangguh, baik kamu laki-laki atau perempuan, baru kamu akan dipertemukan dengan dia. Ya, dan di sini sekali lagi lihat kebaikan seseorang. Ini mengenai kebaikan hati. Kalau kamu ingin jodoh yang baik, maka jadilah orang yang baik juga, ya. Oke, jadi itu aja yang bisa aku reading buat teman-teman yang memilih file ketiga. Semoga ini bisa membantu kamu membuka perspektif yang berbeda mengenai jodoh dan juga diri kamu sendiri. Semoga kamu nanti akan dibersamakan dengan jodoh yang bisa membuat kamu bahagia, mengarungi berbagai hal di hidup ini, segala yang baik-baik dan juga badai-badainya dalam kekuatan yang luar biasa. Oke, buat teman-teman, terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.